Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalimat tersebut sering kita dengar dari generasi terdahulu yang memang mengalami kuasa doa. Mereka menghadapi apapun juga dengan doa dan tidak mengambil alternatif jalan lainnya. Oleh karena itu tidaklah heran, pada generasi mereka ada banyak keajaiban yang membuktikan bahwa Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja. Tentunya hal itu tidak boleh berhenti pada generasi terdahulu, sebab Tuhan adalah sama. Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dan ingin menyatakan kedaulatan kuasa-Nya juga pada generasi kita. Tapi permasalahan umum yang sering dialami oleh orang percaya adalah mereka berdoa hanya pada waktu-waktu tertentu saja, hanya di waktu sedang menghadapi pergumulan, masalah, atau peperangan rohani tertentu. Sedangkan pada masa damai, mereka mengabaikan doa. Kalaupun berdoa, hanya pada waktu ibadah atau pertemuan doa saja. Intinya ada banyak orang yang tidak bernafas atau tidak berdoa pada masa damai. Itulah yang sebenarnya menyebabkan banyak pergumulan, permasalahan, dan nestapa hidup yang sebenarnya tidak perlu kita alami jika kita mau bernafas atau berdoa senantiasa. Di bawah ini adalah ayat-ayat yang menegaskan betapa pentingnya untuk kita orang percaya selalu berdoa. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 mencatat, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 14 ayat yang ke-32 mencatat, lalu pergilah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Ayat-ayat di atas menegaskan kepada saya secara pribadi, Yesus saja berdoa dalam segala situasi. Masakan kita tidak berdoa? Yesus telah memberi contoh kehidupan yang sangat luar biasa. Sebagai anak Allah yang turun ke bumi menjadi manusia, Ia masih tetap berdoa. Artinya betapa pentingnya doa. Tanpa doa, koneksi kita tidak akan pernah bisa mendengar dan melihat apa yang ingin dikerjakan oleh Bapa di sorga di atas muka bumi ini. Artinya hidup kita jadi tidak berguna bagi agenda kerajaan sorga. Efesus 6 ayat yang ke-18 mencatat, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kitab Roma 8 ayat yang ke-5 dalam terjemahan versi mudah dibaca, Alkitab mencatat, mereka yang hidup menurut diri mereka yang berdosa, pikiran mereka hanya memikirkan tentang yang dikehendaki diri mereka yang berdosa. Tetapi orang yang hidup menurut roh, memikirkan yang dikehendaki roh untuk dilakukannya. Efesus 3 ayat yang ke-20 mencatat, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat-ayat di atas membuat saya lebih mendapatkan esensi dan aplikasi konkret dari kata doa adalah nafas hidup orang percaya. Ternyata apa yang kita doakan sama saja dengan apa yang kita pikirkan. Begitupun sebaliknya, apa yang kita pikirkan adalah merupakan doa-doa yang kita sedang panjatkan. Jadi betapa pentingnya kita memikirkan hal-hal yang dari roh, karena itu merupakan doa-doa yang akan mengubahkan apa yang ada di dalam alam roh. Sehingga segala fakta negatif di alam lahiriah ini dapat mengalami perubahan oleh kuasa doa. Ingat, apa yang terjadi di alam lahiriah ini, semuanya diawali oleh apa yang telah terjadi di alam roh. Oleh karenanya tidak ada alternatif lain. Jika kita ingin mengalami kehidupan yang berkemenangan, maka kita harus selalu membangun kehidupan doa. Belajarlah untuk mempunyai disiplin waktu doa, seperti yang Yesus lakukan. Dan senantiasa memikirkan hal-hal yang dari roh, dengan cara merenungkan firman dan mendeklarasikannya. Jika itu kita lakukan dengan konsisten, maka kehidupan kita akan alami pekerjaan firman dan roh yang membuat kita terkoneksi pada rencana kekal Tuhan, sehingga kehidupan sehari-hari kita akan menyatakan realita penggenapan firman-Nya dan menjadi saksi bahwa Tuhan itu ada dan Dia masih terus bekerja. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you.